Pak Imam, apa sudah terlihat ini? Sudah terlihat. Pak Alan. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi Sudah Bapak terlihat. dan Ibu, di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran berbasis digital dari optimalisasi generatif AI sehingga terdokumentasi kegiatan-kegiatan praktik baik kita dan bisa kita unggah di rumah pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa inovasi-inovasi yang ada di kelas yang membantu kita pada saat mengajar itu sudah sangat maju sekali. Sampai munculnya papan interaktif digital yang masing-masing sekolah sudah punya minimal satu sekarang. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di tahun 2045 yang akan datang, kita ada landscape baru pendidikan menuju Indonesia Emas. Jadi di sini ada peluang di mana ada personalisasi, yaitu pembelajaran adaptif untuk setiap profil siswa kita. Kemudian aksesibilitas, yaitu sumber belajar tak terbatas. Dulu hanya guru saja yang memberikan materi, sekarang murid-murid kita atau siswa-siswa kita bisa langsung berselancar untuk mencari terlebih dahulu materi. Nah, jadi di sini akan terbuka sebenarnya ruang diskusi antara guru dengan murid-murid karena pemahaman murid-murid akan materi pembelajaran itu sudah sangat luas sekali. Kemudian ada peluang berikutnya yaitu efisiensi, yaitu otomatisasi tugas administratif guru sebenarnya, ini bukan dosen. Kemudian di samping itu ada tantangannya. Yang pertama adalah integritas. Jadi ada resiko plagiarisme dan originalitas karya. Nah, di sini mungkin siswa atau mahasiswa akan gampang sekali untuk meniru, tidak bersusah payah seperti dahulu misalnya dalam membuat skripsi atau tesis. Kemudian misalnya berikutnya adalah tantangan tentang biasnya. Risiko ada data diskriminatif di situ. Kemudian tantangan berikutnya adalah halusinasi, informasi salah yang diyakini benar oleh sistem. Jadi Bapak dan Ibu sekarang kan sudah beredar itu video-video tentang dari AI yang kadang kalau kita lihat, kita tonton, apakah ini benar video yang dibuat ataukah ini di-generate oleh AI. Nah, disinilah tantangan terbesar kita nanti untuk menghadapi perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini kami akan membedah ekosistem kecerdasan buatan. Jadi kita sering mendengar ada AI itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi AI itu kan sebenarnya meniru penalaran kita, meniru otak kita, meniru panca indera manusia. Di situ luar biasanya. Kemudian ada pembelajaran mesin atau machine learning. Jadi ada pola yang dipelajari oleh sistem tersebut, sehingga pola tersebut akan menjadi jawaban setelah kita mengetikkan prompt dari AI tersebut. Nah, berikutnya ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Di situ menggunakan jaringan saraf tiruan yang kompleks. Berikutnya ada generative AI. Nah, generative AI ini adalah kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten dan orisinal seperti gambar, ada video, ada musik, ada kode berdasarkan pola yang dipelajarinya. Jadi ada pola yang kita input, yang kita ketikkan, dan mereka karena di situ ada jaringan saraf tiruan, nah jadi komputer tersebut akan mempelajari sehingga memunculkan data di hadapan kita. Nah, pada dapur pacu generative AI ini bagaimana AI bekerja? Nah, contoh di sini misalnya di sebelah sini ada kita sebagai pengguna
komputer atau algoritma tersebut kita buatkan kita tuliskan di promptnya itu buatkan pantun tentang kucing misalnya. Di situ akan ada data latih, kemudian jaringan saraf tiduan yang akan memproses, kemudian mengekstrak probabilitas dan menyimpan fakta. Nah, dari probabilitas tersebut akan ada keluaran atau ada output di situ yang akan menebak elemen-elemen berikutnya berdasarkan pola yang telah kita input. Jadi kita harus waspadai halusinasi ini karena berdasar pada tebakan probabilitas yang berisiko mengandung kesalahan sistemik, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian berikutnya ada spektrum kapabilitas generatif AI. Di sini kita bisa menulis ringkasan, menerjemahkan, dan menyusun kode. Contoh kita sering gunakan adalah ChatGPT, Gemini, dan Copilot misalnya. Tentu masih banyak yang lainnya. Dan kemudian ada juga AI yang bisa membuat gambar. Misalnya Midjourney atau Stable Diffusion. Nah, ada juga AI yang bisa membuat audio. Kalau kita sekarang lagi hebohnya itu adalah MBG Mas Balil Ganteng, itu kan dibuat dengan audio yang dibuat melalui AI itu sebenarnya, kemudian menjadi viral sampai sekarang. Nah, kemudian ada juga video. Nah, ini kita harus benar-benar bisa membedakan mana video yang di-generate oleh AI dan mana video yang benar-benar dibuat atau dihasilkan oleh manusia. Nah, itu jadi jangan sekedar langsung share Bapak dan Ibu, begitu kita melihat atau mendengarkan audio, kita harus cross check apakah ini benar-benar dari sesuatu yang benar-benar dihasilkan secara real ataukah itu hanya sekedar yang dibuat oleh AI. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 fungsi utama generative AI. Yang pertama adalah pembuatan konten. Untuk kita itu mungkin menyusun silabus, membuat modul, dan draft. Yang kedua adalah pengubahan konten. Misalnya parafrasa, teks kompleks, dan penerjemahan. Yang ketiga yaitu pemahaman konten. Ekstraksi dan ringkasan dari dokumen PDF panjang. Nah, yang keempat itu adalah penulisan kode, yaitu menghasilkan atau menguji blok algoritma. Yang kelima, menjawab pertanyaan kompleks via pencarian teraugmentasi. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan di awal untuk mencegah halusinasi itu Bapak dan Ibu. Jadi ada namanya Large Language Model atau LLM. Nah, jadi di sini misalnya ada pertanyaan, beberapa pemuda yang berperan dalam penulisan di sebelah kiri itu, kemudian di sebelah kanan ada namanya Retrieval Augmented Generation. Nah, di sini ada yang bagus itu adalah RAG ini atau Retrieval Augmented Generation itu karena di sini ada akurat dan tervalidasi. Nah, ini yang lebih banyak digunakan dan merupakan standarisasi yang terbaru untuk model AI ini gitu. Nah, bagaimana pemanfaatannya untuk guru dan siswa? Jadi untuk kita guru, AI ini bisa kita untuk perancangan kurikulum dan personalisasi materi ajar serta otomatisasi rubrik penilaian. Sedangkan di pihak siswa, yaitu mitra curah gagasan atau brainstorming, kemudian untuk simulator latihan ujian, dan tutor AI untuk materi yang kompleks. Jadi syarat mutlak generatif AI ini Bapak dan Ibu hanyalah draft awal, sentuhan akhir atau validasi dan kritisasi tanggung jawab wajib berada di tangan kita sebagai pengendalinya. Nah, bagaimana dengan inovasinya Bapak dan Ibu? Di ruang kelas nyata kita sudah memiliki papan interaktif digital, yaitu alat bedah visual
untuk menganalisis materi hasil AI secara real time. Kemudian ada juga kelompok PBL-nya, yaitu ekosistem pemecahan masalah kolaboratif yang didukung oleh asisten riset yang cerdas. Nah, berikutnya yaitu indikator keberhasilan mutlak, yaitu siswa lebih aktif, berinteraksi, dan pemahamannya meningkat, bukan sekedar bertambahnya durasi menatap layar. Di sini Bapak dan Ibu, karena tadi sudah menyinggung PBL, ini saya berikan contohnya yaitu karakteristik dan pemilihan model pembelajaran inovatif. Misalnya di PBL, itu mengajak murid berpikir melalui masalah nyata. Nah, pada PJBL, bagaimana kita mendorong murid menghasilkan karya yang bermakna. Pada Discovery Learning, bagaimana kita mendorong murid menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Berikutnya pada Cooperative Learning, bagaimana kita membangun pemahaman bersama melalui kerja kelompok yang terstruktur. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana model pembelajaran tadi relevansinya dengan PID atau rumah pendidikan, Bapak Ibu. Misalnya tadi ada PBL atau Problem Based Learning. Karakteristik utamanya yaitu pembelajaran dimulai dari masalah yang nyata yang harus dianalisis dan diselesaikan oleh siswa melalui diskusi dan investigasi. Relevansinya dengan PID itu seperti apa? Yaitu guru menampilkan kasus atau masalah melalui PID terlebih dahulu dengan menggunakan visualisasi multimedia. Nah, jadi siswa menganalisis data yang ditampilkan lalu menuliskan ide solusi pada whiteboard atau fitur anotasi yang ada di PID tersebut, kemudian murid-murid mencari referensi dan mengakses materi belajar, buku digital, dan latihan soal pada ruang murid. Nah, itu adalah relevansi di mana PBL kita kaitkan dengan rumah pendidikan. Di samping itu ada PJBL, Discovery Learning, Kooperatif, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada relevansinya dengan PID sehingga kelas kita itu menjadi kelas yang interaktif. Nah, Bapak dan Ibu, di setiap kelas kita, di setiap kegiatan-kegiatan kita diharapkan untuk mendokumentasikan inovasi-inovasi kita di dalam kelas. Kenapa bisa seperti itu? Karena di rumah pendidikan kan ada fitur bukti karya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunggah bukti-bukti karya Bapak dan Ibu yang telah Bapak Ibu buat sehingga bisa menjadi replikasi skala besar yang bisa memicu gelombang inspirasi bagi pendidik nasional. Jadi Bapak dan Ibu jika sudah punya bukti karya, bukti video inspirasi, silakan yang sudah Bapak Ibu dokumentasikan kemudian Bapak Ibu upload ke YouTube. Nah, dengan adanya dokumentasi ini kita bisa melakukan replikasi besar-besaran. Nah, kenapa video? Karena video itu memiliki keunggulan Bapak dan Ibu yaitu menangkap suasana kelas. Bagaimana suasana kelas itu interaksi kita dengan siswa, bagaimana situasi kelas itu hidup seperti yang dikatakan oleh Pak Himawan tadi, itu sangat terbantu dengan adanya video inovasi yang sudah kita buat. Nah, pada saat kita membuat video inovasi Bapak dan Ibu, kita akan mengacu pada kerangka STAR seperti ini. Sebenarnya STAR itu ada kepanjangannya masing-masing. Dari S itu situasi, yaitu memotret kondisi awal tingkat partisipasi kelas. Berikutnya, yang T itu adalah tantangan, yaitu hambatan dan kesulitan nyata pada saat kita berada di dalam kelas tersebut. Begitu berikutnya adalah aksi. Di aksi ini ada narasi proses, implementasi PID dan alat digital. Baru ke refleksi. Di refleksi ini kita mengukur dampak dan perubahan pemahaman tentang apa yang telah kita sajikan di dalam kelas.
Nah, di sini ada panduan visualnya, Bapak dan Ibu. Jadi kita usahakan bagaimana video kita yang kita buat itu resolusinya lebih besar. Ya disarankan di sini misalnya ada 1080. Jadi di sini kalau ada resolusinya besar, ada kejelasan visual. Jadi bisa ditampilkan kalau kita ada teks-teks yang sudah kita buat dalam video kita itu bisa langsung dibaca, bisa jelas terbaca. Kemudian jika kita memvideokan sesuatu itu kita usahakan menggunakan tripod biar tidak goyang, tidak goncang, kemudian biar lebih aman kamera yang kita jadikan untuk sarana visual kita. Jangan lupa kita juga membuat storyboard visual, yaitu bagaimana angle daripada video tersebut kita ambil sehingga hasil daripada video tersebut bisa lebih bagus dilihat dan lebih interaktif. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menjernihkan audio. Jadi pastikan suara pendidik dan respon kita terhadap saat kita mengajar dan siswa kita itu terdengar, dan hindari musik latar yang terlalu berlebihan, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ekosistem berbaginya di rumah pendidikan, yaitu tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya itu, yaitu kita sebagai guru membuat bukti karya baik tulisan maupun video, kemudian kita unggah dan kita publikasikan ke rumah pendidikan. Mengunggah dokumentasi STAR, mengubah ruang kelas lokal menjadi perpustakaan, inilah wujud warisan jariah kita sebagai guru, pengetahuan tertinggi dari seorang pendidik. Jadi di sintesis lingkaran pendidikan yang bertanggung jawab, itu mutlak kita bagaimana penguasaan AI kita, penggunaan etis kritis terhadap halusinasi, efisiensi persiapan. Ini adalah ekosistem yang tadi saya jelaskan pada judul, yaitu setelah judul, yaitu ekosistem pendidikan emas kita untuk warisan praktik baik kita di masa-masa yang akan datang, Bapak dan Ibu, yaitu bagaimana metode PBL tersebut terintegrasi dengan layar sentuh PID dan kerangka STAR. Di akhir slide saya, Bapak dan Ibu, ada kecerdasan buatan memudahkan pekerjaan kita sebenarnya, tapi kebijaksanaan manusialah yang mengendalikan arah pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, rancangan kelas kita pada masa depan yaitu terapkan tadi metode STAR dan jadilah inspirasi di ekosistem rumah pendidikan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.